Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas, dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah P-N junction. Mari kita lihat bagaimana P-N junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai P-N junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar.
Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga, dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat diabaikan, total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Mohon dukung kegiatan edukasi Learn Engineering di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan saluran berbahasa Inggris kami. Terima kasih. Just imagine energy freedom for your home or business. Using power as you need, without the high bills and without the high impact on the planet. Solar produces power during the day from the sun and supplies your property. Excess power can be fed back to the grid for a credit to offset nighttime usage and supply charges. A battery can be installed to store energy if required. Adapt Energy can install a quality solar solution from just $3 a day, with savings typically more than the repayments. Your solar panels could save you $50,000 to $100,000 and beyond over their life. If you don't want finance, cash discounts are available, with typical payback within 3 to 5 years. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fakih, NIM 22 Saya akan mewakilkan kelompok 2 dari energi bersih dan terjangkau dari program MKWK USU. Saat ini kami mengambil sebuah tema, yaitu mengenai energi bersih dari matahari, di mana kali ini kami akan menggunakan panel surya sebagai contohnya. Di sini kami menggunakan panel surya yang berukuran 20 WP. Kemudian kami menggunakan inverter sebagai sumber menaikkan tegangan dan menstabilkan tegangan dari sebuah panel surya ini, dikarenakan panel surya ini memiliki output yang sangat acak, tidak stabil, yang itu mungkin membahayakan perangkat kita. Lanjut, saya akan memasang dari panel surya ini.
Kita lihat di sini pemasangan sangat mudah dan simpel. Kita hanya perlu menghubungkan dua kutub kabel dari panel surya yang sudah disediakan dalam panel surya ke dalam sebuah inverter. Namun di sini karena panel surya kami memiliki kekurangan daya karena sudah lumayan berumur, dia hanya menghasilkan tegangan yang sangat rendah yaitu 5 volt. Namun itu sudah cukup untuk mengisi baterai sebuah ponsel. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengisi daya ponsel. Ini sudah terlihat kalau baterai ponselnya sudah mulai terisi, di level 24. Di sini tegangan yang bekerja itu sekitaran 10 sampai 15 watt, yaitu 5 volt 2 ampere dan 9 volt 1,5 ampere. Namun di sini saya juga sudah mencoba untuk penggunaan inverter dengan sumber daya yang 12 volt sesuai dengan keluaran mestinya dari sebuah inverter. Di situ sebuah inverter ini dapat menghidupkan peralatan dengan tegangan 220 volt AC sampai dengan 220 watt. Terima kasih sudah menonton. Saya harap ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda sekalian untuk mengembangkan listrik, menyampaikan listrik di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh PLN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil dari pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi listrik didominasi oleh responsi yang berasal dari Sumatera Utara sebanyak 72 orang, dan untuk asas sekolahnya didominasi dari Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya itu mengenai isian kuesioner. Yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang polusi yang terjadi akibat pembangkit listrik tenaga fosil? Sebanyak 97 responsi setuju bahwa polusi yang diakibatkan menurunkan kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu, kalau Anda diberikan pilihan apakah Anda akan menggunakan energi bebas polusi sebagai pilihan utama? Sebanyak 99 responsi setuju menggunakan energi bebas polusi. Yang ketiga yaitu, apakah Anda mendukung jika pemerintah sekitar menggunakan pembangkit listrik alternatif seperti energi matahari sebagai pengganti sumber energi konvensional? Sebanyak 94 respons setuju karena akan meningkatkan pasokan energi dan mempermudah aktivitas masyarakat. Yang keempat yaitu, apakah di daerah Anda sering terkena pemadaman listrik bergilir karena pasokan tenaga listrik yang tidak memadai? Sebanyak 17 responsi mengatakan sering, 69 responsi mengatakan jarang, 18 responsi mengatakan tidak pernah, dan sisanya mengatakan pernah namun tidak lagi. Yang kelima yaitu, apakah menurut Anda solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah polusi dan menghemat biaya untuk energi listrik adalah dengan menggunakan panel surya? Sebanyak 82 responsi setuju penggunaan panel surya sebagai solusi yang terbaik. Yang keenam yaitu, apakah
Anda sudah menyadari pentingnya penggunaan energi bersih dan bebas polusi? Sebanyak 98 responsi sudah menyadari bahwa sangat penting menggunakan energi bersih. Yang ketujuh, yaitu apakah menurut Anda energi matahari adalah alternatif yang aman sebagai pengganti energi fosil? Sebanyak 90 responsi setuju bahwa matahari sebagai alternatif pengganti energi fosil. Selanjutnya, itu yang ke-8. Apakah Anda setuju menggunakan panel surya sebagai sumber energi tidak menghasilkan polusi? Sebanyak 40 responsi mengatakan sangat setuju, 57 responsi mengatakan setuju, dan 4 mengatakan tidak setuju. Yang ke-9, yaitu menurut Anda, apakah panel surya cocok digunakan sebagai pembangkit listrik utama, mengingat Indonesia secara geografis berada di garis khatulistiwa? Sebanyak 90 responsi setuju karena iklim di daerah garis khatulistiwa sangat mendukung penggunaan energi ini. Dan yang ke-10, yaitu menurut Anda, menggunakan sistem panel surya dapat mengurangi pemanasan global? Sebanyak 90 responsi setuju karena penggunaan ini tidak mengakibatkan emisi rumah kaca. Yang terakhir, yaitu apakah saudara setuju atau tidak bahwa energi bersih yang bersumber dari panel surya merupakan energi bersih yang terjangkau? Sebanyak 37 responsi mengatakan setuju, 57 responsi mengatakan setuju, dan 14 responsi mengatakan belum setuju. Berdasarkan dari keseluruhan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responsi, dapat disimpulkan bahwa 90% responsi setuju dan memberikan pendapat yang positif mengenai penggunaan energi matahari sebagai alternatif energi fosil.